Pelajaran kelima dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan. Kalau berbicara mengenai rintangan, pastinya masing-masing kita pernah ya menghadapi rintangan. Tapi rintangan apa yang paling berkesan atau paling susah gitu dalam hidup? Pada pelajaran yang kelima, akan melihat contoh-contoh dari reformasi. Kita akan menyelidiki bagaimana ajaran kitab suci memberikan makna, tujuan hidup yang patut diperjuangkan, mengubah hidup kita, memberikan dasar untuk tujuan yang sejati dan makna yang benar di dalam hidup. Para pembaru, reformator, bukan hanya bersemangat untuk mempelajari kitab suci, tapi mereka juga bersemangat untuk menyampaikan firman Allah ini. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam triwulan kedua tahun 2024 yang membahas tema besar mengenai pertentangan besar atau The Great Controversy. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam episode atau pelajaran yang kelima. Nah, terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama. Dan tentunya kita ingin menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dari berbagai daerah yang telah memberikan komentar dan juga kesaksian bagaimana program ini dapat membantu saudara-saudara sekalian. Yang pertama mungkin boleh minta Pendeta Heski untuk membacakan. Baik, kembali kami ingin menyapa yang sudah memberikan respon. Ibu Asri M. Shalom buat umat-umat Tuhan yang mendengarkan pembahasan Sekolah Sabat ini. Terima kasih semua kru yang ambil bagian. Salam dari saya, dari Jemaat Setiabudi Bandung. Roni NBD. Semoga terberkati selalu kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Salam dari Jemaat Samaria, Kabupaten Kupang, NTT. Kemudian Jonah Junior, Shalom, puji Tuhan. Terima kasih telah berbagi berkat melalui diskusi Sekolah Sabat setiap hari dari GMHK Gideon Manado. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Giri silakan. Baik, jadi ada dari Mercy Kray. Amin, puji Tuhan. Dari Jemaat Memorial Kalibobo, Nabire, Papua Tengah. Lalu yang berikut ada juga dari Meiti Mondigir. Shalom semua umat-umat Tuhan. Makasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat kita bisa belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua dari Makassar, Jemaat Balbot. Lalu yang terakhir ada Viron Tando. Shalom, salam dari Jemaat Sorowaku, Luwu Tanah Toraja Mission. Amin. Jadi? Baik, ini dari Bapak atau Saudara Ibrahim Sakul dari Jemaat Nataan, Ratahan di Sulawesi Utara. Terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang mempermudah dalam persiapan diskusi Sekolah Sabat di hari Sabat. Salam dari GMAHK, Jemaat Nataan Ratahan, Tuhan memberkati. Lalu yang kedua ada Saudara, maaf kalau salah penyebutan, Wildy Philip. Terima kasih dengan penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang baik sekali. Salam dari Gereja Pandan Tenghilan, Sabah, Malaysia. Amin. Yang terakhir ada Saudara Freddy Waani. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas. Amin, Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya ada juga dari Heni Lumoa. Terima kasih atas Sekolah Sabat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dari Karyati Derik. Terima kasih untuk setiap pelajaran Sekolah Sabat, semakin memudahkan kita untuk boleh diajar dan mengajar lebih baik lagi. Salam kenal dari Jemaat Purwokerto. Amin. Salam kembali untuk Jemaat Purwokerto ya. Dan juga Deson Ukong. Shalom guru-guru Sekolah Sabat, puji Tuhan. Dari Elder Deson Ukong, Gereja SDA Rampai Kependitan, Sikwati. Wah, luar biasa. Jadi komentar kita yang kali ini dari berbagai daerah ya, puji Tuhan. Lebih banyak yang menyaksikan, lebih banyak yang mengikuti pelajaran kita, dan kita berdoa sama-sama agar pelajaran ini dapat menjadi berkat, dapat membantu
saudara-saudara sekalian di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Tentunya kami tidak lupa untuk menawarkan buku Sekolah Sahabat kita yang seperti ada di tangan saya ini, Pertentangan Besar, beserta juga dengan buku Kemenangan Akhir. Anda dapat hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya rindu untuk memiliki buku Sekolah Sahabat, dan kami akan mengirimkan kedua buku ini karena tidak bisa dipisahkan. Ini adalah buku Kemenangan Akhir, merupakan suplemen dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini, dan kami akan mengirimkan ke alamat Anda secara cuma-cuma. Segera untuk hubungi kami karena jumlahnya terbatas. Dan pelajaran kita pada pelajaran yang kelima akan melihat contoh-contoh dari reformasi. Kita akan menyelidiki bagaimana ajaran kitab suci memberikan makna, tujuan hidup yang patut diperjuangkan, mengubah hidup kita, memberikan dasar untuk tujuan yang sejati dan makna yang benar di dalam hidup. Pertentangan besar. Tema sentral ini terbentang dalam seluruh isi kitab suci, mulai dari Kejadian hingga kitab Wahyu. Pertentangan besar dimulai di sorga, dengan pemberontakan Lucifer terhadap Tuhan, dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan setan, planet bumi menjadi terlibat. Kasih Allah dinyatakan di hadapan seluruh alam semesta. Ketika di Golgota, Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus umat manusia, dan kekalahan iblis telah dipastikan. Namun, peperangan terus berlanjut. Melalui sejarah dunia, kita melihat iblis berusaha menghancurkan umat Allah. Meskipun dia telah dengan kejam menganiaya gereja Kristus dan membantai jutaan orang, Allah selalu hadir untuk umatnya dan tidak pernah meninggalkan mereka. Mari kita jelajahi isu-isu utama, konflik Kristus dan iblis, dan melihat keberanian yang tak tergoyahkan dari orang-orang untuk mengikuti kebenaran kitab suci, gerakan reformasi atas dasar iman dan keselamatan oleh kasih karunia. Terang yang disingkapkan kepada para pendiri gereja sampai kepada peristiwa-peristiwa terakhir dalam pertentangan besar yang membawa kepada kemenangan akhir. Kasih Allah. Pelajaran kelima dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, pencipta kami, guru besar kami, juga Allah kami. Bapa, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami ingin berdiskusi mengenai iman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan Roh Kudus dari surga, sehingga diskusi ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami minta Engkaulah yang akan menjadi guru kami di dalam diskusi kali ini, dan Tuhan tolonglah, bantulah kami, apa yang kami katakan itu bisa berasal daripadamu saja, sehingga semua yang mendengarkan boleh terberkati sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, jadi judul pelajaran kita adalah Iman Melawan Segala Rintangan. Kalau berbicara mengenai rintangan, pastinya masing-masing kita pernah ya menghadapi rintangan. Tapi kira-kira kalau dari Pendeta Hezky, rintangan apa yang paling berkesan atau paling susah gitu dalam hidup? Ya, saya pikir ya ini saja ya. Mau menikah dengan istri saya ini adalah satu tantangan. Karena dia datang dari latar belakang yang mungkin tidak dipersiapkan menjadi istri pendeta. Ya karena memang tidak ada yang mau jadi istri pendeta, mungkin ya, tidak ada sekolah, maksudnya tidak ada sekolah yang mempersiapkan menjadi istri pendeta. Itu tantangan untuk meyakinkan istri saya ini, nanti mungkin dia dengarkan ini. Itu pekerjaan yang sulit. Ya itu tantangan. Walaupun akhirnya bisa juga, tapi itu tantangan yang luar biasa yang boleh dihadapi, meyakinkan orang untuk hidup di dalam murni pelayanan seperti ini.
dalam rumah tangga. Itu challenge. Tantangannya challenge. Oke, wah luar biasa. Nih, puji Tuhan. Semoga istri mendengarkan ya benar ya. Dibilang dia nonton nanti. Oke, kalau dari Giri apa? Iya, tantangan yang paling besar ketika memilih untuk melakukan perubahan di dalam hidup ya. Seperti karena sebelum saya menikah, saya masih makan semua, dalam arti maksudnya saya masih belum vegetarian gitu ya. Nah, tapi ketika kita mau sehat, Tuhan bilang coba belajar untuk sedikit demi sedikit untuk hidup lebih sehat, lebih meninggalkan apa yang makan daging dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang sulit. Tapi ya balik lagi ya, yang sulitnya adalah respon dari lingkungan, keluarga juga, aduh jangan terlalu begini dan begitu dan sebagainya gitu ya. Tapi ya balik lagi, kekuatan kita adalah dari firman Tuhan ya. Menghibur kita, memberikan semangat kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ya saya jalankan ini semua oleh karena ya saya rindu untuk bisa mengasihi Tuhan, jadi bisa dijalankan. Amin, amin. Oke, kalau dari Jadi? Kalau saya pernah, kita sama-sama, saya, suami, dan ada beberapa teman-teman kebetulan dari Amazing Facts pernah mengadakan pelayanan di daerah Tayu ya. Lalu habis itu ada satu tempat yang sudah biasa untuk kita adakan, pada saat itu kita adakan KKR di satu rumah di daerah sana. Lalu habis itu ternyata di malam keberapa ya, pertengahan lah dari 28 hari seminar itu, kurang lebih di pertengahan, ternyata yang menjadi rintangannya adalah tetangga di sebelah situ. Dia yang sangat menentang pada saat itu, tetapi terpujilah nama Tuhan. Waktu itu tuh sebenarnya sudah terancam bahwa seminar itu sudah tidak bisa dijalankan lagi di situ, tapi baiknya Tuhan adalah justru melihat semangat dari orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang, mereka ada yang ketakutan, ada yang pada saat kejadian itu terjadi, mereka ada yang ketakutan, tapi terpujilah nama Tuhan, kami melihat semangatnya mereka gitu loh. Walaupun kami akhirnya harus pindah tempat, tetapi mereka tetap ikut gitu. Ketika pindah tempat juga itu tetap mereka ikut gitu, dan sampai akhirnya mereka selesaikan 28 hari seminar itu gitu. Jadi terpujilah nama Tuhan, walaupun rintangan itu ada dari tetangga mungkin ya yang tinggalnya di sebelah, tetapi Tuhan izinkan itu boleh berjalan lagi dengan baik. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Nah, kita kan akan belajar mengenai iman melawan segala rintangan, dan di pelajaran kita kali ini juga suplemen dari buku Kemenangan Akhir untuk pasal 7 sampai 11. Mungkin kalau kita lihat sekilas ini mulai menceritakan mengenai Luther ya, reformasi dari Martin Luther. Tapi saya tertarik dengan ayat hafalan yang tadi kita sudah bacakan ya di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di ayat 9 bahkan dikatakan dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih, dengan dikatakan dengan menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita gitu. Nah, kalau dari JD sendiri, apa sih arti dari ayat ini? Ayat ini kalau untuk saya adalah kata-kata saya tertarik dengan kata-kata menyimpan. Jadi pada saat kita menyimpan, itu di otak saya seperti laptop yang ada folder-folder semua, isinya ada folder-folder. Nah, ketika kita mau menyimpan foto di situ, ada folder mungkin pictures di situ atau foto di situ. Lalu ada lagi misalnya dokumen penting, ada lagi folder tentang, saya tidak tahu, mungkin ada folder untuk dengarkan khotbah-khotbah, atau misalnya foldernya tentang kita punya dokumen penting dan lain sebagainya. Nah, ketika itu disimpan, artinya adalah
kita ketika kita membaca firman Tuhan, itu disimpan sama seperti di dalam folder, lalu pada saat folder itu tetap ada di dalam komputer itu kan, tidak kemana-mana, dia ada tetap di situ, kecuali mungkin terserang virus. Tetapi kalau tidak dalam kondisi normal, folder itu ada, menyimpan data-data yang ada di situ, lalu kalau nggak selamanya itu kita butuhkan kan, maksudnya di kondisi-kondisi tertentu, oh saya butuh mau cari foto ini, oke saya cari dan ketemu, akhirnya saya bisa gunakan. Ya. Nah saya merasa firman Tuhan itu sama seperti tadi folder itu. Jadi memang ketika kita baca, kita simpan di dalam folder otak kita gitu kan. Tapi setelah itu dia ada di situ, dia tidak kemana-mana. Dan dengan bantuan daripada Roh Kudus, ketika kita membutuhkannya, ketika kita mau mengambil keputusan, atau pada saat saya nggak tahu nih harus bagaimana nih, apa yang harus saya lakukan. Nah, disitulah seperti kita mencari folder yang tadi itu, itulah Tuhan izinkan Roh Kudus itu akan mengeluarkan kembali data yang sudah tersimpan itu, firman Tuhan yang sudah tersimpan itu. Jadi ternyata hasilnya adalah kalau seperti itu, kita bisa nggak berdosa lagi, kata firman Tuhan yang tadi, ayat tadi. Oke. Kalau dari Giri? Iya, kalau aku pribadi tentang ayat ini, aku yakin sekali bahwa firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tulisan yang kita baca, tapi ini betul-betul perkataan Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengubahkan kita. Maka di dalam firman Tuhan itu dikatakan, segala sesuatu yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia gitu ya. Artinya, kalau kita perhatikan di dalam buku Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, hati manusia ini cenderung berbuat apa? Berbuat jahat gitu ya. Kalau kecenderungannya berbuat jahat, jadi selalu berbuat jahat itu artinya kan. Nah, kita nggak bisa berbuat baik. Nah, tapi ayat ini memberikan kepada kita satu pengharapan gitu ya. Pengharapan apa? Kalau diberikan firman itu masuk ke dalam saya, begitu ya. Nah, firman itu akan bekerja dan akan memampukan saya untuk tidak berbuat dosa lagi. Itu. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita nggak percaya bahwa firman itu bisa mengubahkan kita gitu. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 17 ayat 17 bahwa firman inilah yang akan menguduskan kita, gitu ya. Kalau saya tadinya mungkin suka pemarah, terus firman itu mengajarkan kepada saya untuk sabar, saling mengasihi. Ketika kita baca firman itu adalah perkataan Tuhan, memang sabar dan mengasihi itu akan menjadi bagian kita. Begitu. Nah, jadi inilah firman yang akan menjaga kita supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Gitu. Amin. Kalau dari pendeta? Ya, ayat hafalan ini bagi saya pribadi ini ada alasan dan manfaatnya. Ya. Alasan kita belajar Alkitab atau alasan firman Tuhan itu tadi jadi katakan simpan, saya tertarik juga dengan kata simpan itu di dalam hati supaya saya tidak berdosa. Itu keuntungannya, itu benefitnya dari menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati. Ayat 9, 10, 11 itu kunci ya. Sesuatu yang kita cari dengan segenap hati dan kita mendapatkan itu, kita akan simpan dengan penuh kehati-hatian tadi. Folder-folder penting, dokumen-dokumen penting, memori-memori penting yang terekam di dalam gambar dan video, kita akan simpan dengan begitu baik dan bahkan itu akan teringat. Firman Tuhan itu ketika kita cari dengan segenap hati dan kita simpan di dalam hati, manfaatnya orang muda akan terjaga kelakuannya dan kita nggak mau berbuat dosa. Mungkin itu yang saya lihat dari ayat hafalan kita. Oke. Dan kalau kita berpikir bahwa komputer itu canggih, otak kita itu jauh lebih canggih ya, lebih jauh berkali-kali lipat lebih hebat daripada yang kita pikirkan. Oh, ini udah canggih, ternyata otak kita itu jauh lebih luar biasa Tuhan ciptakan. Oke. Nah, ketika kita belajar masuk di dalam pelajaran kita, kita melihat bahwa ada 5 hal ya yang paling tidak ada 5 hal yang disampaikan oleh Martin Luther, yaitu sola scriptura atau kitab suci saja, sola gratia, anugerah saja, sola fide, iman saja, solus atau solo Kristus, Kristus saja, dan soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Allah.
em, berbicara mengenai firman Allah saja atau sola scriptura ya. Mungkin Pendeta Hezky bisa kasih gambaran. Sebenarnya dulu itu kitab suci itu seperti apa sih? Dalam bahasa apa? Lalu kan dia ditulis berbeda-beda kan? Pasti berarti ada beberapa gulungan. Lalu kita belajar pekan lalu diterjemahkan oleh Wycliffe. Itu dari bahasa apa ke bahasa apa. Lalu kenapa sebenarnya Wycliffe ingin menerjemahkannya? Apakah seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru pada saat itu sudah diterjemahkan? Mungkin pendeta boleh berikan penjelasan. Ya, mungkin saya mau mulai dengan mengulangi apa yang Yola katakan dari pemaparan Luther ketika dia memulai dengan sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Yang menariknya dia memulai dengan sola scriptura. Nah, jadi pertanyaan Yola jadi masuk ini. Kenapa penulisan Alkitab itu penting? Terjemahan-terjemahan Alkitab itu penting karena berdasarkan Luther kita bicarakan sepanjang pekan ini, dia memulai dengan sola scriptura karena ini adalah dasar. Dan bahkan pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari, baik orang Waldensi, Wycliffe sendiri, Jerome, Huss, dan reformator gereja yang lain, mereka mendasarkan iman mereka atas apa yang tertulis. Jadi sangat penting ketika kita melihat sampai kita ada Alkitab seperti sekarang ini. Berangkat bagaimana Alkitab ini kita terbentuk, kita tahu bahasa yang disebut kanonisasi, pembentukan atau penyusunan Alkitab sampai ada ayat-ayat dan pasalnya, ada pembagian Tanakh Lama atau Tanakh Baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Itu berangkat dari tiga hal, ada istilahnya kodeks. Kodeks ini kan kumpulan-kumpulan dokumen yang sudah dihalamankan. Kalau kita pernah ingat gulungan kitab Laut Mati, Dead Sea Scrolls itu masih dalam bentuk gulungan. Dan kalau sudah masuk dalam kodeks itu adalah yang sudah dibukukan dan ada halaman-halamannya. Dan dari sini Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrus, dan Kodeks Vaticanus. Itu kodeks-kodeks ini adalah buku-buku atau naskah yang sudah ada halamannya. Kita katakan itu kuno, tapi ada yang lebih kuno. Sampai terjadi penerjemahan Alkitab itu. Kita harus berterima kasih pada orang Yahudi. Ketika mereka dengan keyakinan iman, mereka dengan pertolongan Roh Kudus, jangan lupakan peran Roh Kudus di sini. Ada 72 orang yang menyalin Pentateuch ke dalam bahasa Yunani. Orang-orang Yahudi ini mau melakukan pekerjaan itu. Ada 72 orang sampai kita bisa dapati Septuagint. Itu Alkitab bahasa Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena pada zaman Yesus itu, bahasa Yunani itu adalah bahasa universal, internasional. Makanya ketika di zaman Yesus kita ketahui ada dua bahasa yang lain yang berperan, bahasa Ibrani sendiri, kemudian bahasa Aram, ada banyak sekali Yesus berbicara dalam bahasa Aram, dan bahasa Yunani sendiri. Jadi ketika orang-orang berkunjung ke Yerusalem, didapati kalau pernah kita ingat tulisan di atas kayu salib Yesus itu, ada yang mengatakan itu dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani untuk orang Ibrani sendiri, bahasa Aram untuk bahasa sehari-hari yang Yesus lakukan, dan bahasa Yunani untuk semua orang yang melihat itu. Karena international language. Itu tahun 200 sampai 400. Ketika berkembang dalam sejarah, tahun 400 sampai 1500 mulai ada perkembangan. Ini mulai dialih bahasakan ke bahasa Latin karena istilahnya Vulgata sudah mulai banyak, dan ada satu kuasa gereja juga yang mulai menerjemahkan ini. Pada masa ini, masa yang di mana Alkitab itu yang kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya, Alkitab ini tidak boleh banyak diketahui karena hanya ada dalam bahasa Latin. Kemudian Wycliffe tahun 1500 abad 16 mulai, ya kita tahu sekali lagi pelajaran yang lalu, mulai menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Inggris. Kemudian bukan disempurnakan, saya pikir dikembangkan oleh Tyndale. Walaupun akhirnya ketika dia mau membuat bahasa Inggris untuk Alkitab terjemahan Latin, dia mendapatkan tantangan, dia akhirnya mati, namun dia berdoa supaya
bukakan mata Raja Inggris. Dan itu yang terjadi. 4 tahun kemudian setelah dia mati, Raja James atas perintahnya membuat terjemahan bahasa Inggris dan semua itulah terjadi King James Version. Dan King James Version ini adalah hasil dari kolaborasi orang-orang yang dibagi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan lebih dari separuh, baik Perjanjian Lama, baik Perjanjian Baru, itu diambil dari terjemahan Tyndale. Tyndale yang sudah menerjemahkan, kemudian dia mati atas perintah James, Raja James, itu berkembang. Dan sampai sekarang Alkitab itu saya pikir orang-orang mungkin tidak akan berhenti untuk menerjemahkan Alkitab itu sendiri sampai sudah jadi kanon, bahkan sekarang sudah bisa pergi ke bahasa-bahasa daerah. Betul. Ya, bahasa-bahasa ini mungkin itu secara singkat. Oke. Luar biasa ini mungkin pengetahuan baru yang kita bisa dapatkan karena walaupun kita bisa menemukan itu di dalam buku Kemenangan Akhir juga ya kalau kita membacanya sejarah-sejarahnya, tapi ini satu pengetahuan yang baik juga bagi kita bahwa firman Allah itu tetap terjaga. Amen. Walaupun sempat mau dimusnahkan atau buku-bukunya dibakar, tidak boleh ada yang diterjemahkan, tetapi kita percaya bahwa kitab suci itu Tuhan jaga dari masa ke masa, dari satu umat ke umat sampai akhirnya bisa ada di dalam bahasa kita dan kita bisa pelajari. Itu menarik yang Yola barusan. Saya teringat ketika Septuagint jadi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani 72 orang. Mereka ada informasi mengatakan mereka melakukan itu pada tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi mereka memiliki kesamaan. Dari misalnya kita berempat diberikan tugas untuk itu. Saya punya waktu hari ini tertentu jam begini. Teman-teman Gary dan yang lain punya waktu tertentu. Kita berbeda-berbeda. Tetapi ketika itu dikumpulkan, itu sama. Itu mau mengatakan 72 orang ini digerakkan oleh roh yang sama. Jadi jangan pernah pergi ke Alkitab ini tanpa berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik, ini diskusi yang sangat menarik. Jadi jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan lanjutkan selain satu ini. Para pembaru, reformator, bukan hanya bersemangat untuk mempelajari kitab suci, tapi mereka juga bersemangat untuk menyampaikan firman Allah ini. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu bersemangat untuk membagikan kabar baik ini? Karena mungkin kalau bagi kita sekarang, kita sudah mengetahui apa firman Tuhan, tapi kadang-kadang masih ada rasa takut ya untuk menyampaikan atau segan atau mungkin hal-hal yang lain. Tapi pada zaman itu mereka, para reformator ini nggak ada sama sekali ketakutan atau bahkan sangat bersemangat sekali, eager sekali untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi, kalau saya ngerasa kenapa para reformator itu mau untuk menyampaikan firman Tuhan dan sangat bersemangat, itu mungkin kita bisa lihat di dalam buku 2 Korintus 8 ayat 2. 2 Korintus 8 ayat 2 ini tentang mungkin sama ya jemaat yang berbeda. Maksudnya orangnya berbeda, tapi saya yakin mungkin perasaannya sama. Di ayat yang kedua dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi apa yang membuat mereka mau sekali untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu karena mereka sangat bersukacita. Karena kita aja sendiri, kalau misalnya kita sangat bersukacita atas sesuatu, misalnya contoh dapat handphone baru lah, atau mungkin dapat apa yang baru, itu rasanya kita mau kasih tahu ke semua orang kan, kayaknya, ih lihat deh aku dapat ini, kabar baik lah ya, kabar baik gitu. Jadi ya seperti itulah, makanya mungkin mereka itu tahu itu adalah kabar baik, itu adalah sangat menyenangkan hati mereka, sehingga mereka ingin membagikannya
ke semua yang mereka temui. Amin. Ya, kalau aku setuju juga ya bahwa memang intinya ketika dia merasa bersuka cita untuk sesuatu hal yang baru, ya dia tidak bisa tahan lagi gitu ya. Dia pasti akan cerita. Dan kalau saya lihat bahwa apa yang terjadi dengan reformator kita ini sebenarnya juga terjadi juga pada waktu zaman Yesus. Kalau kita pernah ingat bagaimana pada waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana ketika perempuan ini tadinya dia mau pergi ke sumur, dia kan mau ambil air sebenarnya kan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, yang terjadi adalah dia lupa bahwa dia mau ambil air, ya kan? Tapi yang terjadi adalah apa? Dia tinggalkan itu karena begitu sukacitanya, apa yang terjadi? Dia pergi ke keliling kota itu dan diceritakan bahwa apa? Oh, aku melihat siapa? Melihat Mesias, begitu ya. Dan ini adalah salah satu bisa dikatakan hukum alamiah gitu ya. Kalau orang yang sudah bersukacita apalagi bertemu dengan Kristus ya, itu tidak akan bisa ditahan sama siapapun juga begitu ya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan taruh hukumnya itu di dalam Kisah 1 ayat 8. Coba kita lihat sama-sama ya. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah suatu rumus yang memang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Kenapa? Kalau tadi dia udah belajar. Di belajar itu menerjemahkan reformator tadi ya, menerjemahkan tuntunan Roh Kudus gitu ya. Nah, ketika Roh Kudus itu mengerjakan kita, dia nggak setengah-setengah kerjainnya. Dia kerjakannya sepenuhnya. Ketika sudah menemukan kebenaran, Roh Kudus itu, apa berikutnya? Dia akan kerjakan hati kita ya dengan kuasa katanya tadi ya, untuk berani gitu ya. Dia berani dan bahkan udah nggak bisa lagi ditutup mulutnya, dia akan ceritakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Pendeta mungkin ada tambahan? Iya, yang dikatakan tadi saya sangat senang ya, itu menjadi alasan. Keyakinan bahwa yang mereka ceritakan itu kebenaran adalah salah satu pendorong para pembaru ini menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita menceritakan sesuatu yang nggak benar, pasti bisik-bisik ya. Kalau kita mau bagikan gosip itu, kita nggak mau rame-rame. Tetapi kalau kita yakin itu kebenaran, kita akan sampaikan dengan keberanian. Itu yang mendasari dari Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan 1 Korintus 13 ayat 8 ya, apakah yang dapat melawan kebenaran? Ya, tidak ada yang dapat melawan kebenaran. Itulah sebabnya kami menyampaikan kebenaran. Jadi level tertinggi dari seseorang yang hidup dalam kebenaran adalah percaya dan melakukan dan menyampaikan itu. Itu tidak ada yang menggerakkan mereka karena selain salah satu mereka yakin ini kebenaran. Dan kemerdekaan ini kebenaran ini memerdekakan. Itu mungkin salah satu yang bisa saya bagikan. Nah, ini menarik karena pada zaman dahulu bahkan sampai sekarang mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa yang saya sampaikan ini kebenaran. Contohnya Saulus sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia merasa bahwa dia berada di posisi yang benar gitu untuk membela apa yang dia telah ketahui dan menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus waktu itu. Dan kita juga melihat sekarang bahwa ada banyak orang yang membela kebenaran yang menurut dia itu benar gitu, tapi belum tentu menurut firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa menafsirkan atau mengartikan kitab suci ini, ayat-ayat di dalam Alkitab ini dari Giri? Ya. Jadi Alkitab itu memang ditulis bukan hanya sekedar oh saya ingat baru tulis gitu ya. Jadi ini semuanya ada kontekstual yang jelas gitu ya. Kalau di dalam buku Yesaya 28 kalau tidak salah saya ingat, di situ dikatakan garis line upon line ya kan, precept upon precept gitu ya. Jadi here little, there little. Jadi ketika kita membaca satu firman Tuhan, itu ada konteks yang sangat jelas kenapa buku itu ditulis gitu ya. Jadi kita nggak bisa comot-comot ayat ini untuk apa? Untuk mau menjelaskan kita punya
pemikiran gitu ya. Oh karena saya punya pemahaman ini, saya ambil ayat yang cocok dengan saya nih gitu. Nggak bisa. Karena itu ada konteks yang sangat utuh. Dan Roh Kudus itu menginspirasikan para penulisnya itu dengan sangat-sangat sempurna gitu ya. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengetahui cara yang benar mempelajari Alkitab, belajarlah firman Tuhan sesuai dengan konteksnya gitu ya, dengan konteksnya. Dan saya yakin juga seperti tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa dari sekian banyak orang yang menerjemahkan, kalau sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus, harusnya itu akan membicarakan satu hal yang sama. Iya. Betul ya Pendeta ya? Amin. Nah, jadi bagi saya Alkitab pun mengajarkan kepada kita. Kalau hari ini saya baca ayat ini, wah saya belum jelas ya, gitu. Jadi jangan paksakan. Ya. Kita harus cari lagi. Mungkin ayat sebelumnya menjelaskannya, atau kalau ayat sebelumnya saya belum jelas juga, baca pasal sebelumnya. Kalau mungkin saya pasal sebelumnya saya belum ngerti juga, baca satu buku. Karena itu adalah satu konteks yang sangat indah yang sudah disiapkan Tuhan untuk menaruh kebenarannya. Gitu. Pendeta. Ya, Roh Kudus ini kita tidak boleh abaikan. Ya. Fakta kebenaran yang harus kita akui bahwa Roh Kudus itu kan yang mengilhami penulis tadi. Harus dengan roh yang sama untuk kita bisa belajar Alkitab. Betul. Harus dengan roh yang sama untuk menafsirkan Alkitab. Ketika berbicara penafsiran Alkitab, Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 ya. Kalau roh kebenaran itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus sendiri katakan, Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi bisa ketahuan dengan jelas yang disampaikan oleh misalnya kami ataupun pengajar-pengajar Alkitab datangnya dari Tuhan atau bukan. Karena yang menjadi penguji sebenarnya dari Alkitab itu adalah Alkitab itu sendiri. Di mana roh yang menggerakkan orang untuk mempelajari Alkitab. Jadi jangan diabaikan Roh Kudus itu. Karena dia yang menuntun orang menulis, kurang lebih 40 orang ya, dari latar belakang berbeda. Dia juga akan menuntun kita ketika mempelajari Alkitab itu. Jadi memang ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus ingat ya bahwa kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk belajar, untuk sebelum kita membaca atau sementara kita membaca, kita bertanya gitu di dalam pikiran kita sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui ayat ini, melalui bacaan ini, apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada saya hari ini. Dan saya ingin bacakan juga dari 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi ketika kita belajar, tadi seperti yang Gary katakan di awal, Alkitab ini bukan hanya sekadar tulisan-tulisan saja. Tulisan yang oke, kita percaya ini benar, tapi ada kuasa di dalamnya, dan kuasa itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita belajar Alkitab, kita meminta Roh Kudus yang menuntun kita. Oke, ini sekarang kita masuk kepada anugerah saja ya, atau sola gratia. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 3 ayat 23 dan 24, Roma 6 ayat 23, Roma 5 ayat 8 sampai 10. Apa yang ayat-ayat ini sebenarnya ajarkan tentang rencana keselamatan? Jadi kalau kita baca, intinya sih sebenarnya cuma satu ya, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan melalui Yesus Kristus saja. Jadi nggak ada keselamatan lewat yang lain-lain, lewat manusia sendiri atau mungkin yang lain-lainnya lah, hanya melalui Yesus saja. Oke. Giri? Ya, nah ini sebenarnya agak ini juga ya, mungkin banyak juga kalau begitu, kalau memang sudah kasih karunia gitu ya. Kalau begitu bagaimana? Mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana? Apakah saya perlu ada perbuatan kah? Atau memang sudah sekali selamat tetap selamat gitu ya? Mungkin nanti kita bisa bahas. Tapi yang ayat ini sampaikan memang betul. Seperti yang Jadi tadi sampaikan, bahwa keselamatan kita itu mutlak adalah suatu pemberian. Kasih karunia Tuhan. Yang hanya kita dapatkan daripada Yesus Kristus saja. Oke. Ada nggak sih pendeta ilustrasi yang bisa
memudahkan kita ya untuk mengerti seperti apa sih keselamatan itu adalah atau pemberian anugerah kasih karunia. Ilustrasi mungkin seperti seorang yang jatuh dalam sumur lah ya. Dia nggak bisa naik sendiri, airnya cukup dalam. Kemudian datang orang mengulurkan, menaruh tambang yang kuat. Ini tanda keselamatan, ini jaminan keselamatan bagi dia. Asal dia berpegang saja begitu kuat di tali itu, tambang itu, dan dia akan bisa mendapatkan keselamatan. Seperti itu. Kita harusnya mati di dalam sumur dosa, tapi oleh karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia mengaruniakan Yesus Kristus, tali itu. Kalau kita hanya lihat Yesus, tidak mengambil Yesus itu, memeluk Yesus itu, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan bukan berarti saya naik, itu enggak, kita diam aja. Kita berpegang aja kepada Yesus. Keselamatan itu datangnya dari atas. Efesus pasal 2, 8 dan 9. Dan itu nanti ada hubungan dengan hal-hal yang lain. Itu mungkin ilustrasi yang bisa saya bagikan, ya Allah. Iya. Dan saya juga pernah dengar ya bahwa keselamatan itu seperti pemberian kan. Artinya kalau saya memberikan sesuatu kepada JD, itu menjadi milik JD kalau JD menerima gitu. Jadi ada X-nya juga, ada perbuatannya juga gitu, ada yang harus dilakukan juga. Dan saya tertarik juga dengan sumur tadi ya. Bukan artinya ketika kita sudah jatuh di sumur lalu kita bisa naik sendiri gitu dengan kemampuan kita. Kalau tidak ada tali tambang itu, maka kita nggak akan bisa sampai di atas. Tapi karena itu adalah anugerah, karena itu adalah pemberian, ketika kita berpegang, kita bisa selamat. Iya, saya ingat ada istilah, ada gambaran dalam dunia hukum di luar sana, bukan berdasarkan Alkitab. Jadi ketika seseorang diberikan privilege, diberikan keistimewaan untuk satu posisi, satu jabatan, dan satu kedudukan, segala sesuatu yang melekat dengan kedudukan itu akan menjadi miliknya. Dia menjadi seorang ahli waris, dia menjadi seorang pejabat, tentu segala privilege, keistimewaan dari posisi itu melekat kepada orang itu. Jadi misalnya kalau dia presiden, melekat itu segala keuntungan, pengawalan, fasilitas itu melekat. Tetapi ketika dia melepaskan semuanya itu, privilege itu otomatis tidak menjadi bagian dia. Otomatis segala keistimewaan itu terlepas dan dia tidak mengambil bagian. Keselamatan juga seperti itu. Ketika kita mengambil Kristus, yang tadinya kita ini anak dosa, tetapi ketika jadi Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 12, kita dijadikan anaknya, Injil Yohanes 1 ayat 12, keistimewaan itu, privilege itu melekat kepada kita. Amin. Jadi ketika saya memilih untuk, saya mau menjadi anak Yesus, anak Tuhan, melekat itu semua, penjagaan. Tapi pada saat yang sama ada tuntutan, bukan tuntutan, ada sesuatu hal yang harus kita penuhi juga sehubungan dengan status itu. Jadi status itu dan segala keistimewaan itu melekat dengan status itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita, jadi jangan kemana-mana. Jika keselamatan adalah anugerah, pemberian, lalu apa peran dari perbuatan baik? Kalau tadi ilustrasinya adalah sumur, kita jatuh dalam sumur, lalu ada tali tambang, itu merupakan anugerah keselamatan. Ketika kita berpegang kepada tali itu adalah iman. Namun di mana peran dari perbuatan baik? Jadi Perbuatan baik. Kalau di dalam buku Yakobus 2 ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau di dalam buku Yakobus 2 ayat 17 juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Jadi perbuatan itu sesuatu hal yang penting. Perbuatan baik itu adalah sesuatu yang penting, karena
Kalau rumus matematikanya ibaratnya iman plus perbuatan itu jadinya sempurna. Nah, surga itu adalah tempat yang sempurna. Kalau kita mau masuk surga, tempat yang sempurna, kita juga harus jadi sempurna. Rumusnya adalah iman plus perbuatan baik, ya. Oke. Akan ada kesempurnaan. Kalau dari Gary. Ya, jadi perbuatan ini memang sebenarnya tidak bisa dihilangkan di dalam konsep keselamatan itu sendiri ya. Kenapa? Mungkin saya bisa gambarin dengan ilustrasi contohnya seperti mobil yang rusak gitu ya. Mobil yang rusak oleh karena dia kecelakaan di tol mungkin, ya kan? Akhirnya mobil ini harus masuk ke dalam satu bengkel reparasi, ya kan? Dan ketika dia sudah dibetulkan semuanya, sudah terlihat baik dan bagus, ketika dia keluar, ya kan? Pilihannya hanya dua. Ya, maksudnya pilihannya adalah di dalam supir ini ya. Apakah dia mau mengulangi hal yang sama atau tidak? Ya, atau dia mau membawa lagi mobil ini ke tempat reparasi lagi, yang which is artinya dia tabrak lagi gitu ya. Nah, artinya pilihan yang setelah mobil itu sudah direparasi, supir ini dia harus memilih. Saya harus menuruti peraturan lalu lintas. Karena peraturan lalu lintas ini diberikan supaya menjaga kita dari kecelakaan, supaya mobil itu tidak masuk lagi, kan begitu ya. Nah, jadi perbuatan ini bagi saya pribadi adalah satu paket, ya, satu paket yang bisa menolong supaya keselamatan ini seperti tadi Yakobus 2:2 tadi ya, supaya keselamatan itu betul-betul sempurna di dalam kita gitu ya. Nah, itu yang saya bisa tambahkan. Oke. Pendeta. Kasih karunia itu bukan hanya sekedar memberikan keselamatan. Efesus pasal 2:8-9. Tapi kasih karunia itu mengubahkan kita. Kenapa? Karena Alkitab menseriusi ya keselamatan. Seluruh isinya adalah untuk keselamatan kita. Keselamatan dalam artian lepas dari dosa. Tetapi pada faktanya dalam perjalanan orang yang telah menerima kasih karunia perlu ada istilahnya pembaruan. Tadi ayat yang dipakai oleh Jadi itu juga saya mau pakai. Yakobus 2:17 ya. 2:22. Iman yang akan menjadi sempurna. Ya, iman itu akan jadi sempurna ya. 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kemudian yang mengatakan 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatanmu, perbuatan dan oleh perbuatan itu menjadi sempurna. Ini yang disebut dengan by behold we become changed. Dengan melihat kepada keselamatan itu, dengan melihat kepada kasih karunia itu, akan diubahkan. Dan ini proses yang berlangsung selama hayat di kandung badan istilahnya ya. Selama hayat di kandung badan. Faktanya memang kita telah diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan, contoh misalnya Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 dibilang seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Grace itu kita harusnya mati, tapi karena Kristus mati, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, righteousness, kita pasti apa yang dikatakan future tense akan diselamatkan. Jadi sebenarnya yang dikatakan Gary tadi tepat, ya, akan proses keselamatan itu telah diselamatkan, sedang terjadi keselamatan itu. Saya sedang melakukan pembaruan, bukan saya yang melakukan, tapi Roh yang melakukan, sampai pada akhirnya keselamatan itu terjadi, glorifikasi, kasih karunia yang secara penuh. Jadi jangan lupa, fungsi hukum di sini adalah, atau penurutan itu, bukan untuk kita selamat, tetapi dalam proses untuk kita diubahkan. Kalau saya taruh cermin di depan saya, kalau jauh cerminnya saya tidak akan bisa melihat dasi saya miring, sisirannya jelek gitu. Tapi semakin hari saya dekat kepada cermin itu, semakin kelihatan. Dan itulah cermin itu bukan menyelamatkan. Cermin itu hanya untuk membuat saya jadi lebih baik dari hari ke hari. Cermin itu kan hukum lah itu. Itu hukum, itulah cermin dari Kristus sebagai fasilitas untuk kita pergi kepada kesempurnaan, bukan untuk keselamatan.
Iya. Dan saya juga percaya bahwa perbuatan-perbuatan baik itu merupakan respon ya. Oh iya. Jadi ketika kita Buah. percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita mengatakan kita percaya, kita beriman gitu kepada Tuhan. Harusnya yang keluar itu buahnya, tadi Pendeta Hezky katakan, buahnya itu ya responnya ya itu adalah perbuatan baik gitu. Gak mungkin kita bilang percaya sama Tuhan Yesus tapi kita mencuri gitu ya. Kita membunuh, kita benci sama orang, kita suka gosipin orang ya. Mungkin itu merupakan kelemahan itu ya daging lah ya istilahnya, kelemahan daging kita. Tapi harusnya respon yang keluar adalah ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita ya, kita meresponnya dengan kita mengasihi. Nah ini hal ini cukup banyak menjadi perbincangan atau perdebatan mengenai iman, perbuatan. Sekarang bagaimana kita dapat menjelaskan keseimbangan antara kasih karunia dengan hukum Taurat? Kalau tadi kita sudah tahu ya kalau iman dan perbuatan, tapi sekarang kasih karunia dengan hukum Taurat. Karena banyak yang katakan, kan kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita nggak perlu lagi hukum Taurat. Gitu. Jadi, mungkin aku kayak mau pakai ilustrasi kali ya. Ilustrasinya tuh seperti kayak contohnya lah, kita pengen dari Indonesia nih, kita warga negara Indonesia, tapi kita pengen pergi mungkin ke Amerika lah ya, di mana semua orang pengen ke sana gitu. Tapi kita buta-buta ke sananya. Kita nggak tahu bahwa di sana ada musim dingin. Terus di sana itu ternyata kalau mau menyetir mobil, di sebelah kiri loh, bukan di sebelah kanan gitu kan. Terus habis itu, di sana itu ternyata bahasanya berbeda dari bahasa kita. Pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan masih banyak hal lagi yang mungkin berbeda daripada apa yang ada di Indonesia. Nah, ibaratnya tuh kalau misalnya kasih karunia, Tuhan tuh udah kasih tiket kita mau ke sana. Tapi pas di sana kita nggak tahu apa-apa. Nah itulah maksudnya fungsinya hukum Taurat adalah supaya kita belajar di sana itu seperti apa sih gitu kan, untuk membiasakan diri ya, atau untuk persiapan di sana itu seperti apa gitu. Jadi surga itu hal yang sama kalau menurut saya, di mana-mana semuanya teratur. Surga itu mungkin tempat yang sangat indah, tapi tempat yang penuh keteraturan, tempat yang tidak ada kemalasan gitu kan. Nah, sedangkan kita di sini maunya adalah malas-malasan. Udah gitu surga itu tempat di mana semua ciptaan senangnya untuk mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lainnya gitu kan. Sedangkan kita di dunia ini senangnya adalah kita yang didahulukan. Saya dong, harus saya gitu. Pada saat nanti kita di surga bagaimana? Pasti kita merasa akan gak enak kan gitu. Jadi membiasakan diri dulu. Kenapa kita harus mematuhi hukum Taurat adalah karena kita harus membiasakan diri untuk mau datang ke tempat yang kita tuju tuh seperti apa sih. Nah, begitu udah terbiasa, kita pasti begitu hidup di sana kita akan jauh lebih enak gitu loh. Dibandingkan kita nggak tahu apa-apa lalu langsung kaget langsung, wah seperti neraka nanti jadinya surga itu, bukan seperti surga lagi gitu. Kalau saya gitu. Oke. Giri. Kalau aku lebih setuju mungkin begini kali ya. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia kan. Terus bagaimana supaya perbuatan dengan itu tadi balance gitu ya. Sebenarnya bukan perbuatan mungkin kalau aku lebih setujunya ya. Karena kalau kita diselamatkan, kita mesti ngerti dulu sekarang. Kita diselamatkan dari apa sebenarnya sih? Gitu ya. Kalau dibilang dari dosa itu apa? Di dalam firman Tuhan dikatakan dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Ya kan? Nah ketika saya melanggar, berarti saya udah siap untuk mati. Gitu kan? Nah, yang diambil sebenarnya yang diselamatkan oleh Tuhan itu adalah bagaimana kalau saya sekarang berbuat dosa, saya udah nggak mati lagi.
Kenapa? Karena saya ada privilege tadi, gitu kan, yang Yesus berikan melalui kematiannya gitu. Nah, sekarang tidak akan masuk akal ketika saya sudah diselamatkan dari yang tadinya mati, terus saya pilih untuk ya udah, saya tetap sekali selamat, sudah saya tetap hari ini saya berbuat dosa lagi nggak apa-apa karena udah kemarin saya selamat, gitu kan? Nah, jadi kasih karunia ini bukan satu hal yang mahal. Murah Tuhan kasih, tapi bukan murahan, gitu ya. Kenapa? Karena Yesus bilang juga di firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan bahwa jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, itu dalam Yesaya 18 ayat 24, mungkin teman-teman bisa baca di rumah ya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati justru aja katanya. Ya, jadi saya lebih setujunya ketika saya diselamatkan, respon saya adalah penurutan, bukan perbuatan. Gitu. Penurutan apa? Supaya saya udah diselamatkan dari mati, masa saya mau pilih mati lagi? Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan ini ada ya, ada bahayanya ketika kita konsep keselamatan oleh kasih karunia itu tidak dipahami dengan benar. Artinya kita bisa berbuat semau hati kita bisa menganggap bahwa hukum Taurat itu sudah tidak diperlukan lagi. Lucunya banyak yang menganggap bahwa saya harus hidup karena saya sudah diselamatkan, saya akan hidup benar, saya akan hidup baik gitu. Saya akan menunjukkan bahwa saya ini adalah anak raja. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi dari 10 hukum Taurat itu ada satu hukum yang saya nggak ikutin. Gitu. Saya sudah diselamatkan, saya berarti tidak bisa, saya tidak akan mau membunuh karena bukan itu karakter Tuhan. Saya tidak akan mau mencuri, saya tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, saya tidak akan menganggap Allah lain selain Tuhan Allah. Tetapi ketika hari Sabat, enggak, ini udah nggak dipakai lagi, ini udah disalibkan Tuhan Yesus gitu ya. Itu suatu hal yang menurut saya lucu gitu, karena kenapa kamu mengambil yang lain tetapi kamu tidak menganggap yang satu? Atau bisa juga ada orang yang mengatakan hukum Taurat itu sudah diubah atau sudah tidak digunakan lagi. Kalau misalnya hukum Taurat itu bisa diubah, kenapa Yesus harus mati gitu? Sedangkan Yesus mati itu untuk menebus upah dari pelanggaran-pelanggaran hukum itu. Jadi kalau misalnya hukumnya bisa diubah, maka Yesus tidak perlu mati. Mungkin itu yang bisa menjadi buah pemikiran bagi kita, bagaimana kita mengerti konsep keselamatan oleh kasih karunia ini. Mungkin dari pendeta boleh sekalian kesimpulan juga. Kehidupan kita di dunia ini sekarang ini termasuk di dalamnya menurut akan perintah Tuhan, bukanlah untuk membuat kita selamat. Bukanlah perbuatan baik, penurutan akan hukum bukanlah untuk membuat kita selamat masuk surga, tetapi membuat kita cocok nggak di surga, layak nggak gitu. Karena di surga itu penuh dengan keteraturan, menurut semua. Kalau kita sekarang seenaknya sudah diselamatkan, hidup seenaknya, apakah cocok saya di surga? Itu persoalan. Karena ini juga memberikan pandangan. Itu Efesus 2 ayat 10 ya. Tadi kita sudah 8-9, tapi ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan untuk diselamatkan. Dia sudah berbicara keselamatan di ayat sebelumnya. Orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang hidup di dalam perbuatan baik. Itu yang tadi dikatakan, saya rindu untuk berbuah karena saya sudah diselamatkan dan saya tidak mau mati lagi. Amen. Itu, saya sudah diselamatkan. Jadi ketika kita pergi kepada pelajaran yang luar biasa ini, pelajaran ke-5 ini dengan judul Iman Melawan Segala Rintangan, saya jadi lebih kokoh menghadapi keadaan di dunia ini, apapun itu. Tujuan saya adalah layak hidup di surga. Amen. Bertemu dengan Tuhan.
para reformator itu mereka punya tujuan. Tujuannya adalah memberitakan Injil. Tantangan apapun, rintangan apapun, mereka akan ceritakan itu kebenaran. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kita sudah hancur total, kita sudah Tuhan melakukan keselamatan itu unconditional election, Tuhan memilih, ya Tuhan memilih menetapkan orang-orang tertentu. Itulah sebabnya irresistible grace, ada istilah itu, bahwa kematian Yesus itu hanya untuk mereka yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, kita tidak mempercayai ajaran itu, ajaran yang bahwa Tuhan sudah menentukan siapa yang selamat dan siapa yang tidak, dan kematian Yesus itu untuk siapa. Mari kita yakin bahwa apa yang kita kejar itu adalah keserupaan dengan Kristus. Amin. Jadi kematian Yesus itu adalah anugerah untuk semua, pemberian untuk semua, tinggal bagaimana kita meresponnya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama, dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, masih bingung dengan pelajaran kita baik pekan ini maupun sepanjang triwulan kita mengenai pertentangan besar, The Great Controversy. Silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Baik, saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta untuk waktunya. Nah Pendeta, ini ada pertanyaan yang ditanyakan dari Albin Disem. Saya masih bingung siapa Yesus yang mati di kayu salib. Apakah Yesus yang menjelma dan dilahirkan sebagai manusia atau Yesus Allah anak? Kiranya kalau Yesus itu manusia ketika disalibkan dan mati, kok manusia boleh menebus manusia dari dosa? Dan kiranya Yesus anak Allah yang mati, disalibkan, kok Tuhan bisa mati? Luar biasa. Shalom, shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia. Secara khusus Saudara Albin Disem ya. Baik. Kak Yola boleh tolong bantu baca di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Ini ayat yang sangat jelas mengungkapkan penjelmaan Yesus Kristus. Oke, Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Baik. Jadi lihat ya, jelas sekali ya. Jadi dia sama dengan Allah, ya, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah apa katanya mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bahasa Alkitab, bahasa kitab suci untuk menceritakan penjelmaan Yesus Kristus. Jadi dia adalah Allah. Dia setara dengan Allah. Dia Allah itu sendiri. Tapi dia mengosongkan dirinya. Nah, kata mengosongkan dirinya apakah memang betul berarti sama sekali dia tidak ada kealahannya? Loh, bagaimana bisa? Dia tetap. Tapi tidak dikosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Menjelma menjadi manusia. Jadi siapa yang mati di atas kayu salib? Apakah manusianya Yesus Kristus atau Allahnya Yesus Kristus? Ya kan? Pertanyaannya adalah siapa dia? Jadi dialah Allah yang menjelma menjadi manusia yang mati di atas kayu salib. Sehingga kalau dibilang apakah layak? Oh jelas dia layak. Saudara boleh baca di dalam kitab Wahyu, di seluruh Alkitab. Wah, dia sangat layak. Karena dia mengambil resiko itu menjelma menjadi manusia. Dia sama dengan Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Semoga dengan pertolongan Tuhan, hal ini malaikat saja bingung. Malaikat saja misteri penjelmaan Yesus Kristus ini malaikat saja bingung. Kok mau Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia? Kita akan semakin memahami dia, kita akan semakin mengenal dia dalam kehidupan kekekalan. Dan itu akan kita pelajari di masa kekekalan.
Terus menerus kita akan bertumbuh terus menerus memahami misteri kasih Allah yang begitu besar. Makanya dalam Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kasih besar. Itu hanyalah kata-kata manusia bisa manusia ungkapkan. Tapi sesungguhnya amat dahsyat, luas sekali, dan yang akan kita kenal dari hari ke hari di masa kekekalan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Britney Kaja. Di surga, Allah Khalik semesta alam pasti steril dari segala niat buruk. Pertanyaannya, kenapa di surga ada peperangan dan bahkan sampai pada zaman Ayub, iblis masih bisa masuk keluar surga, bahkan bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Baik, terima kasih Kak Yola, terima kasih untuk Britney Kaja. Baik, sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih yang terjadi sebetulnya ya di sorga ya. Coba mari kita lihat di dalam Yehezkiel 28, ayat 15 dan 17. Yehezkiel 28. Ayat 15 dan 17. Oke. Ayat 15. Iya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Lihat. Jadi ayat 15 secara khusus. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Allah menciptakan Lucifer sangat sempurna, tidak bercela. Tidak bercela. Tidak ada artinya kelemahan-kelemahan emosional, kelemahan apapun. Tapi karena Allah memberikan kuasa memilih. Allah memberikan kuasa memilih bagi makhluk ciptaan yang sangat cerdas, yang maha indah, yang sangat sempurna. Tapi akhirnya dia sombong, maka terjadilah kejatuhan. Nah, jadi itu yang terjadi di sorga ya. Yang terjadi di sorga itulah kejatuhan Lucifer. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah memang masih sempat lagi iblis itu setelah dibuang masih ke sorga lagi? Karena Ayub 1 ayat 6. Coba Kayola baca Iya, Ayub 1 betul, ayat betul. 6. Dan Ayub 2 ayat 1. Ayub 1 ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub 2 ayat 1. pada Sama suatu hari bunyinya. datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi ini seolah-olah loh, ini kok udah dibuang kok masih muncul lagi. Siapa bilang ini di sorga? Siapa yang berkesimpulan bahwa ini di sorga? Enggak, dia sudah dibuang dari sorga. Jelas sekali Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa iblis telah dibuang dari sorga. Lalu ini di mana? Belum di sorga. Tidak, yang pasti bukan di sorga. Yang ini indikasi inilah ayat ini, ayat kedua ayat ini, ayat 1 ayat 6 dan ayat 2 ayat 1 menyatakan bahwa ada anak-anak Allah yang tidak jatuh dalam dosa. Ada planet-planet lain. Ada planet-planet lain yang tidak jatuh dalam dosa. Makhluk-makhluk cerdas lain yang tidak jatuh dalam dosa. Di mana Lucifer masih punya kesempatan untuk berjalan keliling-keliling sana. Tapi ketika penyalipan terjadi, tidak bisa lagi kemana-mana dia. Hanya bisa di bumi. Ya, berarti. karena dia pemberontakan yang luar biasa. Waktu dia bertempur, karena konsentrasi besarnya adalah ketika anak Allah menjelma menjadi manusia. Yang dia perangi di sorga, yang dia lawan di sorga, yang Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 menyatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu bersama malaikat-malaikatnya. Dia jadi akhirnya konsentrasi di bumi ini ketika Yesus menjelma menjadi manusia di bumi ini, dan setan betul-betul melawan dia, ingin membinasakannya. Dan akhirnya Yesus menang dengan bangkit dari kematian, dan itulah dia tidak punya kesempatan lagi. Pena Inspirasi mencatat bahwa dia tidak punya kesempatan lagi kemana-mana. Ya. Jadi sesuai dengan tema pelajaran kita pertentangan besar atau The Great Controversy, kita ini yang di dunia ini sebenarnya menjadi tontonan. Tontonan, kemarin kita pernah bahas ya. Menjadi tontonan dari makhluk-makhluk cerdas. Yang saya kemarin kasih tahu bahwa ada malaikat, ada dunia yang jatuh dalam dosa. Baik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Semoga ini dapat memberikan pencerahan, pengetahuan, tetapi juga pelajaran ya pada kita semua bagaimana setiap pilihan kehidupan kita menjadi tontonan bagi
malaikat-malaikat, bagi makhluk-makhluk yang tidak berdosa di luar sana, di planet-planet lain, terutama ini menjadi penentu di mana kita memilih antara kita berada di kuasa Betul. setan atau di dalam kuasa Tuhan. Baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau melalui nomor call center Hope Channel Indonesia dan kita akan membahasnya. Baik, untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Hezki untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk karunia keselamatan yang Engkau berikan. Dan pada saat yang sama Engkau membekali kami dengan karunia iman untuk mempertahankan status kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang mau hidup, membaharui hidupnya dari hari ke hari, sampai kepada hari besar ketika kami boleh muka dengan muka bersama dengan Juru Selamat kami. Pimpin kami selanjutnya dalam kehidupan ini Tuhan. Kami hanya bergantung dan berharap kepadamu. Karena iman kami berkata, bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Sertai kami selanjutnya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita dapat menemukan Tuhan di dalam sola scriptura. Dan melalui sola scriptura kita mendapatkan bahwa keselamatan adalah sola gratia, anugerah. Dan kita berpegang kepada sola fide, iman kepada Yesus Kristus. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.